warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Binti Fatatin Azizah. Nomor induk mahasiswa 25381101359. Nomor akun peserta 085 052 131 079. Saat ini saya mengajar di MTS Syafi'iyah Besuk Kidul, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam. Saya seorang mahasiswi PPG dalam jabatan batch 1 di Institut Agama Islam Negeri Madura. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran dengan tema meneladani kepemimpinan Khulafaur Rasyidin guna memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 bidang studi SKI 2025 Institut Agama Islam Negeri Madura. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar muntas. Alhamdulillah, berarti anak-anakku sekalian hari ini bisa mengikuti belajar mengajar di kelas ini dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Semangat ya anak-anak? Iya. Baik. Sebelum pelajaran ini dimulai, marilah sebaiknya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Berdoa dimulai. Hadir Ustazah. Aldafa Ilyas Azamani. Hadir Ustazah. Aminatus Solihah. Hadir Ustazah. Evelina Aska. Hadir Ustazah. Pak Ibu Musa. Sudah Ibu absen semuanya, alhamdulillah hadir semua. Ya. Selanjutnya Ibu akan menanyakan apakah kalian sudah belajar ya yang kemarin yang sudah Ibu jelaskan, pelajaran yang sudah Ibu jelaskan apa tentang apa anakku? Tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Nah sekarang Ibu coba tanya lagi apa yang sudah Ibu jelaskan kemarin, masih ingatkah? Coba pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu kan ada dua kata ya, khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa adalah jamak dari kata khalifah. Apa artinya khalifah? Pengganti. Bagus, jayid. Yang kedua ar-rasyidin. Apa itu artinya? Orang yang mendapat betul. Jadi kalau digabungkan antara Khulafaur Rasyidin itu ada artinya. Arti dalam bahasa yaitu orang yang ditunjuk ya bagus, orang yang ditunjuk sebagai pengganti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin umat Islam. Pinter, ternyata belajar semua ya di rumah masing-masing ya. Pintar. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, untuk pelajaran hari ini Ibu akan memberikan tayangan video yang akan kalian perhatikan, akan simak baik-baik ke depan ya. Itu tentang pengertian Khulafaur Rasyidin
dan juga prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin dan juga keteladanan yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Yang terpenting adalah biografi dari khalifah tersebut. Baiklah, tolong disimak baik-baik ya anak-anak ya. Jika ada sesuatu yang penting, tolong dicatat ya, karena nanti akan dipresentasikan ke depan. Baiklah, Ibu mulai videonya. Fokus ya anak-anak ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kita kali ini, Ibu di sini akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin. Apakah di antara kalian tahu apa pengertian Khulafaur Rasyidin itu? Atau ada berapakah Khulafaur Rasyidin itu? Pastinya kalian ini tahu kan? Maka simaklah apa yang akan dijelaskan kali ini. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Menganalisis proses pemilihan Khulafaur Rasyidin sebagai upaya menanamkan sikap demokratis dalam bermusyawarah. 2. Menganalisis substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin sebagai upaya menanamkan sikap kepemimpinan tanggung jawab. Anak-anakku sekalian, gimana? Sudah pahamkah apa yang sudah kita tonton tadi di depan? Baiklah, tentunya anak-anak ini semuanya setelah melihat video tadi itu pasti ada unek-unek sedikit apa yang tidak dimengerti. Nah, dari sini Ustazah ingin menanyakan dulu siapa sih yang masih belum mengerti atau mungkin pengen ditanya satu saja atau 2 pertanyaan dari kalian semua. Coba siapa yang mau bertanya? Saya. Ya, baik. Setelah kami menyaksikan video tadi tentang prestasi yang dicapai oleh Khulafaur, salah satunya merupakan negara Islam. Apa yang dimaksud dengan negara Islam itu, salah? Baik. Ada kawan kalian yang bertanya, apa itu kalender Islam? Kalender Islam itu adalah kalender Hijriyah. Kalendernya orang-orang Muslim. Sebagaimana kalau yang kita pakai di sini sekarang itu kalender Masehi ya. Kalender Masehi. Kalau kalender Islam itu adalah kalender Hijriyah yang dimana perhitungannya itu mengikuti peredaran bulan ya, yang dimulai ketika hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke kota Madinah. Nah, kenapa kok dimulai perhitungannya itu dari hijrahnya Nabi? Karena dengan hijrahnya Nabi dari Mekah ke kota Madinah itu Islam ini semakin mulai berkembang dan dakwahnya mulai sukses. Nah, disinilah yang dikatakan kalender Hijriyah atau kalender Islam. Sudah mengerti, Bara? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya saya beri kesempatan yang lain, yang dari Putra. Coba Hamdani Ali. Sepertinya Hamdani Ali ini
bisa menganalisis prestasi-prestasi yang dicapai oleh khalifah kita, 4 khalifah kita itu ya. Coba sekarang kelompok 1. Kelompok 1 Ibu namakan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tolong dianalisis keteladanan yang dapat kita pelajari ya. Kelompok 1 ya, bisa ditulis di sini nanti salah satu dari kalian untuk presentasi di depan. Bisa dipahami ya? Baik, pintar. Kelompok kedua tentang Umar bin Khattab. Jadi namanya kelompok 2 ini adalah Umar bin Khattab. Menganalisis tentang keteladanan yang dapat kita contoh dari prestasinya Umar bin Khattab. Tolong dicatat di sini saja ya. Baik, siapa yang akan maju nanti? Iya, ayo ya. Kelompok 3. Kelompok 3 adalah apa ya? Analisis keteladanan yang dapat kita pelajari apa saja. Prestasinya ya. Yang dapat kita pelajari yang mana kita contoh. Ya. Baik, selanjutnya adalah kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4. Kalian harus dulu di sini analisis keteladanan yang dapat kita contoh. Kita di sini ya, nanti yang maju sudah. Monggo saya mulai untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Kalau ada yang tidak mengerti silakan ditanyakan. Ya, dicatat. Bersama ya, kelompoknya bersama, jangan ada yang ngantuk ya, jangan ada yang ya. Harus kerja kelompok dalam komedi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nggak apa-apa, silakan bertanya ke ustazah di depan.
ada nilainya juga nih. Kelompok ini ada nilainya juga. Kelompok ada kesalahan? Ada ya? Apa yang harus kita lakukan dari ini? Ya, kelompok 1 sudah sempurna belum? Jadi, kelompok 2 sudah belum? Oke, kelompok 3 masih catat? Kelompok 4 masih. Ini untuk kelompok 4 dan kelompok 3. Sementara kelompok 3 dan kelompok 4 melanjutkan tugasnya, saya mau minta kelompok 1 dan 2 yang jadi perwakilan maju ke depan, silakan. Baik, siapa? Ya, Amelia dan Ayu. Monggo silakan maju ke depan. Mempresentasikan apa yang sudah didapat, yang sudah dirembukan bersama teman-temannya. Baik, ini kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Nah, ini Pak ini. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan yang sudah dikerjakan bersama teman-temannya. Yang dari Mbak ya. Lemah lembut. Ya, prestasinya apa saja? Nah, berarti yang harus kita contoh itu dari Khalifah Abu Bakar itu apa? Berarti lemah lembut, sabar dan mempunyai akhlak yang mulia, juga tidak pernah berfoya-foya. Nah, itu yang keteladanan yang patut kita contoh di kelompok 1 ya. Kan Abu Bakar. Sekarang yang kelompok 2. Yuk, dibaca tugasnya. Yang nyaring ya, kelompok 1 tapi kurang nyaring, tapi bagus ya. Silakan. Dilanjutkan, apa itu?
Baik, dari apa yang sudah kamu baca tadi, kamu kerjakan tadi, apa sih contoh fitrah keteladanan yang patut kita contoh itu apa? Rendah hati dan tidak sombong. Rendah hati dan tidak sombong. Sikap dari siapa itu? Pak Usman bin Affan. Tapi harus kita tiru ya. Baik, bagus untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Yang nyaringan. Baik, jadi setelah apa yang kamu itu tadi paparkan, apa sih keteladanan yang dapat kita contoh dari Khalifah Ali? Tangkas, cerdas, dan teguh pendirian. Tangkas, cerdas, dan teguh pendirian. Bisa kita contoh ya apa yang sudah kita analisis sekarang? Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan ya. Dan selanjutnya anak-anak, setelah kita menganalisis, sudah kita presentasi di depan, ya sudah melihat menonton video keterangan tadi. Baik, di sini juga akan menyimpulkan bahwa Khulafaur Rasyidin itu pengertiannya yang tadi sudah kita pelajari bersama adalah Khulafaur Rasyidin adalah seorang yang ditunjuk untuk ganti dari Nabi Muhammad SAW, dan di mana para khalifah itu yang ada 4, Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali itu mempunyai kebijakan-kebijakan dan juga mempunyai prestasi-prestasi yang dicapai untuk memimpin umat Islam. Dan juga kalian juga sudah tahu ya biografi nama dari dan kelahiran juga dari para khalifah tersebut. Di sini sudah banyak dipahami ya anak-anak ya. Baiklah. Karena waktu sudah habis, sudah selesai. Mari kita tutup pelajaran ini, belajar dalam mengajar ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Semoga apa yang sudah kita tadi pelajari dan kita tadi praktekkan membawa barokah